Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Merupakan kehormatan kami bisa hadir hari ini. Terima kasih Bu Sekjen, Pak Arifin Karojan, teman-teman industri dari Asosiasi Mastel, ATSI, operator seluler dan asosiasi lainnya ya. Kami bisa memaparkan judul paparannya strategi solusi frekuensi untuk jaringan Giga LTE Indonesia. Ya kalau gampangannya nih 4G, 5G, 6G gitu. Nah di sisi spektrum yang menarik itu selalu kita mengalami konstan Pak. Ya kita sekarang baru 4G, tahu-tahu 5G Pak ya. Saya di kemarin Barcelona udah 6G Pak. Dan ujung-ujungnya frekuensinya berubah lagi Bu. Ya ini saya 5G aja saya belum selesai udah 6G gitu kan. Ya kita abaikan juga nggak bisa juga gitu ya. Nah kita harus lihat sebagai opportunity. Tapi kita juga mengerti teman-teman industri itu juga mudah membangun Bapak Ibu. Membangun infrastruktur dengan kekuatan teknologi existing. Ini kan harus kita jaga juga investasi mereka ini. Karena bagaimana nih smooth gitu ya antara ancaman sama peluang sama investasi yang udah dibangun. Ini menarik dan tugas Kominfo menjadi orkestratornya gitu. Baik. Nah untuk spektrum Bapak Ibu, Bu Sekjen, kami lapor Bu, kami identifikasi ada 10 teknologi. Yang pertama kita bicara 5G, 6G, 7G, saya nggak tahu mungkin Pak Haji Batambu ya Pak Haji gitu. Nah kemudian Wi-Fi sekarang udah 7 Pak ya, atau Wi-Fi 8, ini kita harus antisipasi. Kemudian ini Bu, untuk kereta api Bu, nah kita juga sekarang sudah membantu teman-teman kereta api cepat ya, dan kita harus juga siapkan juga Intelligent Transport System ya, ini juga dibutuhkan ya, apakah lewat 5G atau ERP segala macam kita harus siapkan. Kemudian drone ya ini juga harus kita siapkan. Saya waktu di MBC kemarin ada drone lewat 5G ya ini kita siapkan juga gitu, ya. Terus satelit, jangan lupa teknologi satelit. Kita ada teknologi high throughput satelit, yang insya Allah akhir tahun ini kita akan luncur 2 satelit Pak, yang Satria dan Hot Backup. Kemudian IoT dan ke depan quantum satelit ini harus kita siapkan ya. Wireless power transport, nah ini kenapa penting? Nah kita ini kan mendukung EV, electric vehicle. Ke depan nanti chargernya ya kalau sekarang susah buat nyari PLN gitu. Nanti bisa aja kita cari tempat parkir yang secara wireless. Ini harus kita siapkan juga. Hubs ya, apakah BTS di udara ya. Nah ini teknologi sudah matang ya, tinggal memang mungkin ekonominya ya, ekonomi scale-nya itu. Ya, kemudian IGMDS AIS ini kita kan negara kepulauan ya. Kita perlu memikirkan maritime connectivity. Ya setelah kita nggak punya satellite access, terus kita bagaimana gitu ya, para connectivity di marin ini harus kita pikirkan gitu. Terus satelit Indraja, kita waktu itu saya sempat sama teman BRIN 8 ya, itu butuh kebutuhan satelit Indraja. Jadi 10 teknologi ini yang kita harus siapkan, kembangkan, dan lapor Bu Sekjen bahwa spektrum ini tidak hanya sektor telco saja gitu, tapi juga sektor yang lain kita harus siapkan juga. Nah, jadi teman-teman ini constant change. Jadi tiap 4 tahun kita melakukan mengikuti sidang WRC. Mudah-mudahan tahun ini Bu Sekjen, teman-teman ya, karena tahun depan lebih repot gitu. Nah ini siap-siap. Tapi kami juga butuh dukungan regulasi yang beberapa harus disiapkan. Nah dan kami pun sedang menyiapkan kajian teknokratik penambahan SFR 2025-2009. Nah ini hasil WRC nanti akan menjadikan dasar kebutuhan spektrum. Tapi seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa hanya ansih bicara 5G, 6G. Karena bicara 5G, 6G itu sebenarnya di kota besar. Nah, sekarang kalau jujur 5G apakah perlu dilakukan di daerah rural? Kalau nggak ada fiber optik ya susah, masa 5G rasa 2G kan gitu. Nah, ini yang harus kita lihat dan perhatikan. Nah jadi Bapak Ibu ini update sedikit ya, yang kondisi saat ini kami yang hijau udah beres lah, insya Allah udah beres. Nah kita fokus yang pita frekuensi baru Bu,
ada 700, ya. Kita nunggu ASO, ya, alhamdulillah kita tetap bersyukur lah ya. ASO di kota-kota besar hampir semuanya udah jadi. Ya terakhir di Bali ya, Bali dan Palembang, Medan belum ya. Nah mudah-mudahan habis Lebaran kota-kota besar Nielsen udah Pak. Nah tapi ini ada masalah set top box belum selesai ini Pak. Ya, kita sudah diskusi dengan teman-teman existing. Nah, cuma challenge-nya nih masalah valuasinya, gitu, ya. 3,5 kita juga sudah diskusi teman-teman satelit, lebih susah gitu, susah secara teknis. Tapi kita udah melakukan kajian dan metode kompensasi masalah valuasi ini yang kita juga akan perlu diskusi dengan mereka dan mungkin akan perlu dibantu dengan teman-teman BPKB ke depannya. Nah 26 GHz millimeter wave ini juga beberapa operator udah trial ya, dan ini cocok untuk FWA gitu. Jadi ini kelihatannya memang harus tahun ini Pak. Nah, mohon doanya Bapak Ibu, kita challenge-nya adalah valuasinya. Valuasi ini 4,9 sama 7 giga. Nah, dan untuk nanti 2007 ya tadi Pak, defisit 8 giga 15 giga. Ini saya pikir ini microappling kemana gitu. Satelit di kemana investasi kita gitu. Ini constant change Bu. Ya, ini harus kita hadapi dan kita harus siapkan bagaimana solusinya. Nah, di IT Bu, zonasi ada 4. Zona 1, 2, 3, 4. Kalau kita mengenal 3T, non 3T, ya. Nah, apa sih zona ini? Kalau zona 1, Pak, ini daerah yang udah matang. Teman-teman nggak disuruh moli juga udah pasti bangun. Ya, apa cirinya? Fiber optik sudah banyak, marketnya udah jelas, ya, demand udah jelas, gitu ya. Kalau saya gampangannya ini kota Nielsen, gitu, ya. Nah, zona 2 apa? Zona 2 adalah daerah yang potensi berkembang tinggal sedikit butuh extension, gitu, ya. Nah, zona 3 daerah yang kita butuh komitmen sebagai enabler. Dan kita pernah sukses lakukan itu. Contohnya apa? Di Natuna. Natuna dulu pakai VSAT, Pak. Kita bangun fiber optik, bangun palaparing, semua operator di sana. Nah, kalau zona 4 apa? Emang daerahnya selamanya harus disubsidi. Tapi apakah kita harus bagi 3T non 3T? Menurut saya ini kita perlu review. Karena 3T non 3T ini memang didesain oleh teman-teman, bukan kominfo, bukan dari teknis. Bisa kita overlay nanti ke depan. Nah, pengalaman kami ini kita bisa, dan dari sini kita bisa kombinasi teknologi Bu, Bapak Ibu. Ya, apakah satelit efektif di zona 1? Apakah 6G itu efektif di zona 4? Bisa kombinasi kan Pak? Ya, saya berpikir nanti kalau 6 giga harus jadi 6G gitu ya. Ya itu banyak microappling yang mungkin udah saatnya kita migrasikan ke daerah rural. Tapi bertahap Pak, nggak bisa besok, gitu kan. Nah ini yang, nah tapi seperti saya sampaikan, kami nggak bisa sendirian Pak. Butuh fiberisasi. Nah ada 3 isu utama ya yang kita harus siapkan ya tadi gigabit LTE ini. Yang pertama adalah harmonisasi frekuensi. Nah, jadi kita harus mengikuti forum standarisasi, ya forum WRC untuk lihat standar di dunia kayak apa, frekuensi mana. Ya, terutama negara tetangga gitu. Ya. Terus 2, roadmap. Kami harus siapkan roadmap juga nih. Kemudian spectrum sharing, ya. Bapak Ibu, ini juga perlu kita endorse ya, kita Undang-Undang Cipta Kerja walaupun nggak maksimum tapi memberikan peluang Pak untuk teknologi baru. Ya, 5G bisa. Ya, nanti mungkin komunikasi sama satelit, komunikasi sama kereta, RS kereta cepat dan lain-lain itu bisa. Ya. Nah, tapi Pak, 4G gimana Pak ini? Kita perlu pikirkan national roaming, Pak. Ini bukan kerjaan SDPP, tapi kita pikirkan gitu. Ya, ada yang menarik Bapak Ibu, contoh di New Zealand sama UK. Ya, di sana operatornya disuruh ngebangun rural Pak, tapi akhirnya operator di sana rembukan, udah deh kita bagi lokasi, tak sharing spektrumnya. Akhirnya kan bisa lebih cepat Pak. Ya, nah ini butuh kolaborasi sama-sama. Ya untuk daerah rural kita kompetisi deh bareng-bareng. Dan saya yakin teman-teman operator bisa gitu. Contohnya di farm ini kompetisi, bisa kolaborasi. Ya. Nah, kelima, 4 spectrum pricing. Give us juga dukungan cost benefit analysis yang bikin kami juga aman Bapak Ibu.
Kita sama-sama berjuang ya. Nah, isu backhaul ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi pengalaman kami bantu-bantu non 3T, kalau udah backhaul pakai satelit udah susah deh. Ya, even non 3T Pak. Nah, gimana kita lakukan terestrialisasi? Ya, Bapak Ibu, yang kami lakukan sekarang bersama-sama kita udah ngundang, udah deh, kalau SDPP kan nggak mungkin bangun investasi Pak. Kerja kami policy. Nah, kita lagi lakukan joint planning, kita akan dibantu konsultan, kita akan bantu teman-teman untuk cari terestrialisasi backhaul terdekat dengan FO. Ya, nanti kita bisa regulasi saat ini AFDM ya. Mudah-mudahan segera untuk daerah rural kita bisa segerakan gitu ya. Ini sekarang bikin aturan harus sama setkap Pak. Tapi udah beres, mudah-mudahan ditandangi Pak Menteri ya, AFDM itu lumayan ya, ganti itu. Terus mungkin long capacity, long range high capacity. Ini kita perlu kisah insentif Pak. Misalnya udah deh, boleh nggak kita kasih insentif BHP 0 gitu. Tapi syaratnya kamu open access, misalnya kayak gitu. Tapi kita udah kasih demand-nya ada Pak gitu. Dari peta yang non 3T maupun yang permohonan blank spot Pak. Banyak tuh dari Pemda, termasuk kayak lain. Jadi kuncinya ini kita harus lakukan joint planning Pak. Gitu. Nah, terus apa? Fiberisasi, right of way. Nah, ini gimana kita diskusi sama Pemda. Nah, dukungan regulasi. Nah, tapi akses infrastruktur pasif ini penting banget. Ya, kemudian database aset. Ya, kita perlu tahu ya infrastruktur kita FO di mana, ductingnya berapa, polsnya berapa, tarifnya berapa, industri berapa ya. Kita udah ada sih JIS-nya Pak. Tapi sampai detailnya nggak ada. Nah, di Singapura saya pernah lihat untuk apply right of way atau apply ducting atau tower itu harus pakai AutoCAD Pak. Pakai digital. Nah, ada database namanya Building Information Management. Nah, teman-teman Bappenas supaya lebih tahu lah. Itu kita bisa kolaborasikan Pak. Sehingga infrastruktur itu jelas asetnya, kapan, bagaimana dan seperti apa. Ya udahlah kita 3 switch off, mudah-mudahan udah bagus ya. Kemudian 4G 2G, itu basis lah. Saya orkestrasi. Jadi ini seorang dirijen bukan dirjen, dirijen. Kalau satu musik, satu orkestra ya, akan bagus kalau sinkron Pak. Waktunya, kemudian pemain biola kan, semua pemain ini pas kita ngikutin arahannya. Nah, akan ke arah dan musiknya indah. Bapak Ibu bayangkan, kalau si pemain biola nggak dengerin tuh arahan dirijen, wah jadi kacau kan musiknya kan. Sama dengan pembangunan TIK, butuh orkestrasi. Ketika ini menggaris bawahi belum ada orkestrasi menyuluh ke pemerintahan. Fine, nanti sesi berikutnya Pak Arifin akan menceritakan. Tapi mungkin yang lebih penting di internal kita aja dulu deh, di Kominfo dulu ya. Kita ada Aptika, ada SDPP, PPI. Bisa nggak kita sinkron? Sehingga lebih mudah industri ini kita engage. Ya, permasalahannya apa? Internet, spektrum, data, UMKM, literasi digital. Ya, teman-teman udah taruh 4G di sana, tapi nggak ada yang pakai, atau pakainya nggak optimum. Ya kan sayang Pak gitu. Nah ini bagaimana kita tumbuhkan mereka untuk bikin aplikasi yang pas. Nah, ini pertanyaan kami gitu. Ini pembangunan infrastruktur ini tanggung jawab siapa sih? PPI, SDPPI, Bakti atau operator? Pengalaman kami, sebenarnya operator yang 90% bangun. Tapi memang perlu insentif Pak, nggak bisa Bapak sendirian untuk daerah-daerah Yusuf. Nah kami apa? Policy maker. Nah permasalahannya, keadaan operator saya ini tidak sedang baik-baik saja. Dan kita khawatir, sustainability ini yang kita berharap pada mereka ini makin lama makin susah. Gitu. Ini nih yang harus kita sadari sama-sama Bapak Ibu. Jadi, mohon maaf cuma satu operator yang sehat. Yang lainnya cukup mengkhawatirkan. Ya, ini jangan, kami ada kajian Pak, ini kalau dikasih 5G, jangan-jangan nggak bisa bangun lagi gitu. Nah ini kita perlu lakukan gimana mendorong operator memperbaiki kinerjanya. Nah bagaimana kita memberikan insentif. Ini
Mungkin saya memberanikan diri Bu, tapi ya ini kita perlu lakukan kalau kita bicara 5G, 6G ini realistis gitu loh. Keringan pembayaran BHP, sebenarnya di PP-nya udah ada Pak. Create demand ini penting Pak. Ya kalau ini nggak bisa, ini create demand. Ya bisa nggak teman-teman, saya tantang teman operator. Apa layanan Anda yang bisa kami beli, tapi aman? Nah, saya baca nih buku Mastel Pak Joni, mohon maaf. Saya baca halaman terakhir, Bunga Rampai. Ya, dukungan, tapi yang bikin teman-teman aplikasi. Apa namanya? Dukungan pemberdayaan aplikasi TKDN melalui e-katalog. Kenapa itu nggak lakukan teman-teman operator? Network as a service kalau 5G. Smart City as a Service. Teman-teman operator butuh, Pemda butuh itu Smart City Pak. Butuh e-government, butuh apa gitu ya. You can do that Pak. Dan kita bisa diskusi supaya kami juga bisa lakukan procurement melalui katalog misalnya dengan servis Bapak. SDPP, PP Bakti, Aptika. Aptika, create demand. Ya, bagaimana mungkin kolaborasi sama teman operator seluler. Aplikasi-aplikasi yang pas masuk Pak di paket Bapak. TKDN juga Pak. Gitu loh. Ya. Dan jangan sampai dapat pulsa, dapat layanan tapi dipakainya mohon maaf YouTube yang nggak jelas itu. Nah, kita paketkan bagaimana caranya. Gitu. Dan itu create demand supaya hitungan Bapak ini ya. Bakti. Ya, ke depan Bakti jangan jadi operator lah, jadi jangan disaingkan teman-teman. Gitu. Tapi kita butuh Bakti karena fleksibilitas bisa multi-year katalog segala macam butuh. Tapi bagaimana yang tepat gitu. Ya. Saya kepikiran kalau capex itu kalau barang elektronik kan 3-4 tahun cepat habis Pak ya. Tapi di India ya, India tuh subsidinya tower Pak. Kalau tower investasi hanya kalau nggak depresinya panjang gitu ya. Atau dark fiber gitu. Ya. Nah, itu why not gitu. Kita kasih insentif, ya, nah, dan sebagainya, ya. Literasi digital juga butuh. Jadi Aptika butuh bantuan juga kita Pak, ya. Bagaimana sampai tiap titik gitu ya, titik BTS itu atau asisten harus dibantu. Nah, ini saya dapat dari FCC Broadband Availability Gap tahun 2010 Pak. Jadi ada initial capex, cost, total cost. Intinya kalau daerah rural tuh ada investment gap Pak. Kita perlu hitung tiap titik Pak. Jadi kalau saya paksa Pak Mirza Moli kurangi cost, mungkin ya saya juga ajak teman-teman spectrum sharing, network sharing. Kenapa nggak kita coba gitu? National roaming gitu. Supaya ngurangi cost bapak-bapak gitu. Jadi saya balik lagi kuncinya orkestrasi. Apa yang dilakukan pemerintah pusat, Kominfo, mungkin Bappenas juga, regulasi yang adaptif Pak. Ya, kami sekarang bikin regulasi harus ke Setkap Pak, lama juga. Nah, tapi mungkin sama Pak moderator ya, Pak Rizky, mudah-mudahan dibikin perpres Pak supaya cepat. Ya Pak ya. Kemudian fasilitas dan kemudahan. Nah, jadi mungkin insentif-insentif kami yang lakukan juga supaya aman Pak. Tolong dipayungi Pak. Jangan sampai niat baik kemudian mencipta demand. Ya, pelaku usaha apa nih? Nah, teman-teman, capacity coverage. Ya, KOE-nya gimana? Jaga layanan, kompetisi sehat. Nah, saya underline sehat, interkoneksi sebenarnya. Komunitas, nanti feedback, KOS, crowdsourcing, demand, dan internetnya produktif. Ya, internetnya produktif. Nah, akademisi apa? Melakukan kajian, data analisis, sebagai basis decision making dari pemerintah. Menciptakan talenta digital yang saya pakai. Nah, jadi orkestrasi diperlukan untuk mengkolaborasi dengan pihak menuju hasil yang lebih optimum. Peran dirijen ini penting sekali. Mudah-mudahan paparan ini bisa memberikan nanti diskusi teman-teman. Saya mohon masukan. Nanti bisa ke email saya dan saya tutup ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.